diberkati Bapak dan Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri Sekarteja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, nikmat iman Islam, dan dapat berkumpul di ruang kelas 4 tanpa halangan sebab apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen akan menyampaikan aksi nyata ataupun diseminasi budaya positif di SD Negeri Sekarteja. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari ada beberapa materi, di antaranya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Dari 7 materi ini nanti kita bahas bersama-sama berisi apa saja. Mari kita simak berikut. Baiklah Bapak Ibu sudah menuliskan prinsip hidup masing-masing dalam sebuah kertas ya. Nah, coba kertas yang sudah berisi tulisan prinsip hidup Bapak Ibu semua dipegang, digenggam erat-erat dalam genggaman Anda. Oke. Karena itu adalah sesuatu keyakinan panjenengan semua yang dipegang teguh. Ya, bayangkan itu adalah sebuah keyakinan Anda. Coba salah satu Bapak Guru bisa maju ke depan, Pak Kali mungkin. Satu lagi Bu Anis. Kita akan bermain. Oke. Ya, kita di sini Pali sudah punya sebuah prinsip hidup yang dipegang erat dalam tangannya. Kali ini Bu Anis akan mencoba supaya Pak Ali mau untuk membuka genggamannya. Bagaimana caranya? Bisa melalui rayuan, menghardik, memerintah, ataupun membentak. Silakan. Supaya Pak Ali mau membuka genggamannya. Bisa juga merayu, diberi nasihat, ayolah Pak, coba dibuka genggamannya. Wah Bapak, apa nih? Bagaimana kita lihat apa yang dilakukan Pak Ali? Apakah Pak Ali akan membuka genggamannya ataupun akan terus berpegang teguh menggenggam genggamannya? Walaupun Bu Anis dengan serta-merta dengan berbagai upaya sampai menangis. Saya gagu. Buka-bukaan baik aja, hasilnya dibuka. Ya, jadi hasilnya dibuka. Dari sini kesimpulan yang bisa kita ambil adalah keputusan untuk membuka ataupun tetap menutup kepalan tangannya ada pada Bu Anis atau pada Pak Ali? Karena rayuan. Keputusan untuk aku jadi keputusan ada di tangan Pak Ali. Jadi dalam kejadian ini kontrol itu ada pada diri sendiri atau pada orang lain. Mau memutuskan dia atau tidak itu kontrol kita sendiri. Begitu ya. Jadi dari kejadian peristiwa ini kita ambil kesimpulan bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Walaupun ada motivasi dari luar, eksternal, gangguan dari luar, tapi tetap kontrol ada pada diri sendiri. Terima kasih Pak Ali dan Bu Anis. Jadi ini merupakan perubahan paradigma yang tadinya kontrol bisa dipengaruhi oleh luar, eksternal, tetapi yang sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Mau ke kanan ataupun ke kiri, kita yang memutuskan. Nah,
perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi. Ilusi itu berarti sesuatu yang nyata atau bukan? Ilusi. Ilusi itu hanya bayangan ya, tidak nyata. Ilusinya yang pertama, guru mengontrol murid. Itu sebenarnya hanya ilusi. Karena kontrol hanya ada pada diri murid itu sendiri. Kita tidak bisa mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Umpamanya, anakku melakukan kesalahan, kita mengkritik. Kamu sudah melaksanakan seperti ini, kamu perbuatannya seperti ini, tidak baik loh. Atau anak tersebut jadi merasa bersalah, itu sebenarnya tidak bisa merubah kontrol anak tersebut. Tidak bisa merubah. Kemudian yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu pun hanya sebuah ilusi. Karena ketika murid menyadari, dia menurut dengan nasihatnya Pak Guru, tetapi setelah dia sadar, dia akan menolak. Dia akan menolak kunjungan Pak Guru. Atau sebaliknya, malah sangat bergantung pada Pak Guru. Ada sesuatu masalah, dia bergantung, Pak, saya harus bagaimana ya Pak? Bu, saya harus bagaimana? Dia malah bergantung. Berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga hanya ilusi. Kita sebagai pendidik, orang dewasa, itu ternyata tidak punya hak untuk memaksa anak. Perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan malah akan terbentuk apabila kita memaksakan kepada anak. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen and Covey? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon tentang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kepada anak didik. Sebenarnya teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat anak didik kita melakukan perilaku yang buruk, kita anggap itu sebuah kesalahan. Tetapi teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak didik melakukan perilaku yang seperti itu, sebenarnya dia punya tujuan. Mengapa dia berbuat seperti itu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu ilusi ya. Tetapi teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal. Membujuk kok gagal, akhirnya kita memaksa. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita sebenarnya berkolaborasi dengan anak didik kita. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pak Guru dengan anak didik, Pak Guru harus menang, mau menuruti perintah guru. Anak didik kalah, mau menurut. Tetapi kalau teori kontrolnya, model berpikirnya menang-menang. Kita menang, murid pun menang. Guru mendapatkan tujuan, murid juga mendapatkan tujuan. Itu.
Selanjutnya kita beralih ke materi disiplin. Apa sih disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh anak didik kita? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi secara global semua mengakui bahwa itu merupakan sebuah nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau kita sudah bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak didik, maka secara otomatis nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun dan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan yang ada dalam lingkungan pendidikan kita yang kita terapkan kepada anak didik kita? Seperti ada dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Itu yang diyakini sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Ada berapa dimensi Bapak Ibu untuk profil belajar Pancasila? Ada 6. Kita sudah mulai menerapkan kepada anak-anak kita, bisa melalui lagu ya. Sudah bisa semua kan lagunya? Sudah. Coba ya bersama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergembira nobar, gotong royong mandiri, kreatif dan berlatih diri. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Kalau memang Bapak Ibu semangat, coba buktikan. Buktinya, Bapak Ibu silahkan mengikuti perkataan saya dengan ikhlas. Siap Bapak Ibu? Siap. Ikuti ucapan saya dengan ikhlas. Ikuti ucapan saya dengan ikhlas. Siap ya? Kita mulai permainannya. Batu, batu, botol, botol. Batu, batu, botol, botol. Batu, botol, botol. Batu, botol, botol. Ada berapa batunya? Ada Dua. Berapa batunya? Ada berapa batunya? Batunya. Hebat, hebat. Hebat.
Kita mulai teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya hanya untuk menghindari penora dihukum dan tetap nyaman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga termasuk sebagai motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kita hargai diri sendiri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang ketiga ini namanya motivasi dari diri atau motivasi internal. Ini nanti yang akan menjadi tujuan dari disiplin positif. Berikutnya, di sini ada 2 identitas. Identitas gagal dan identitas sukses. Identitas sukses itu termasuk dalam disiplin. Kemudian hukuman itu merupakan identitas gagal. Sambil dipahami ya Bapak Ibu ya, hukuman itu adalah identitas gagal, tetapi disiplin itu adalah identitas sukses. Disiplin yang merupakan identitas sukses terbagi menjadi 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan belajar memahami apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman, kita menghukum anak didik. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak didik. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Memang akibat dari perbuatanmu ya ini konsekuensinya. Ini konsekuensi. Kalau restitusi ini merupakan pilihan. Jadi murid bisa memilih. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Tidak nyaman kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi ini akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korbannya akan mendapatkan keadilan kalau itu suatu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban akan mendapatkan gantinya. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Berikutnya, hukuman itu merupakan perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek saja. Kalau restitusi, masalahnya akan terpecahkan. Kemudian, kalau hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut dihukum, maka ini tidak akan berjalan sistemnya. Tetapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kita harus mengawasi terus-menerus. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya berlaku di sekolah kita saja, di luar tidak akan berlanjut. Tetapi kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, juga membantu juga di lingkungan masyarakatnya. Kemudian kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi untuk keselanjutannya itu kalau restitusi. Contoh perkataannya, peraturannya adalah kamu
kamu harus begini, kamu harus begini. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, perkataannya begini, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada tawaran, ada komunikasi antara guru dan murid. Kemudian kalau hukuman, murid akan membenci peraturannya. Tetapi kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hasilnya apa? Kalau hukuman, hasil terakhirnya adalah negatif. Tetapi kalau konsekuensi, hasilnya netral. Kalau restitusi, hasilnya positif. Berikutnya, nah, kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi hukuman itu menyakitkan, ya. Kemudian, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian, kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman, konsep dirinya buruk. Kalau konsekuensi, konsep dirinya baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, rasanya itu marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau anak mendapat hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada contoh-contoh tindakan guru supaya kita lebih paham mana tindakan kita yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi. Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa ini konsekuensi? Kenapa bukan hukuman? Kenapa bukan hukuman? Kenapa bukan hukuman? Karena tindakan yang dilakukan anak itu masih ada kaitannya dengan kesalahannya. Dia salahnya terlambat sekolah. Hukumannya menulis kalimat saya tidak akan terlambat. Masih ada hubungannya kan? Sama-sama terlambat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Dia terlambat hadir. Hukumannya lari mengelilingi lapangan. Antara lari dengan terlambatnya tidak ada hubungannya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kesalahannya tidak pakai masker. Hukumannya lari, tidak ada hubungannya antara masker dengan lari. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tugasnya teman coret-coret, dia mengganti kertasnya. Ada keterkaitan mengganti kertas, maka itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia menumpahkan air, kemudian dia melapi lagi. Ini juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan, ini maksudnya tulisannya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Peraturannya pakai sepatu hitam, anak tersebut pakai sepatu putih, melanggar peraturan.
akhirnya dia dihukum tidak pakai sepatu seharian. Ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena ada keterkaitan lari dengan pelajaran PJOK. Gitu ya. Al-Fiqol mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kita memberikan penghargaan pada anak, memberikan hukuman, ini juga malah menghancurkan potensi anak tersebut. Dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu malah juga suatu hukuman, karena ini nanti berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Anak yang mendapatkan penghargaan akan mengalami ketergantungan. Dia ingin terus-menerus diberi penghargaan. Kalau penghargaannya berhenti, maka dia pun berhenti karena tidak ada pancingan penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa terhukum karena dia tidak mendapatkan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Anak hanya fokus pada penghargaannya, sehingga ketepatannya pun berkurang. Kurang fokus lagi dia. Yang difokuskan hanya hadiahnya apa ya? Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini contohnya misal ada orang yang program diet, program berhenti merokok karena penghargaan. Ini tidak efektif. Kalau penghargaannya mandek berhenti, maka programnya pun akan ikut berhenti. Ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan sesama teman, sesama anak didik akan berlomba-lomba, mereka akan ada persaingan dan ada rasa iri yang mendapatkan diiringi temannya yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan akan menurunkan kualitas. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan berusaha terus-menerus. Saya akan memperbaiki, saya akan tunjukkan bahwa saya pun sebenarnya bisa. Tetapi anak yang mendapatkan penghargaan malah dia akan menurun kualitasnya. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsiknya tergantikan oleh penghargaan. Penghargaan itu termasuk motivasi luar, ya, ekstrinsik. Nah, ini tadi kita sudah mengetahui perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya sebenarnya apa itu sih restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tadi sempat ada hubungan antara yang dapat penghargaan sama yang tidak, ada rasa iri. Dengan restitusi ini bisa memperbaiki hubungannya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawaran antara guru dan murid. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Guru menuntut
Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya apa? Kenapa murid itu berbuat seperti itu? Motivasinya apa? Dia butuh apa? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali dengan karakter yang lebih kuat. Materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nanti kita akan menemukan jawabannya. Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok kita punya peraturan harus menggunakan helm? Supaya apa? Supaya untuk keamanan ya. Apa supaya tidak ditilang? Bisa juga itu. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu kan kemarin corona. Iya, untuk apa itu? Menjaga penularan, menjaga keamanan sendiri, menjaga kesehatan kita sendiri dan orang lain. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa? Melatih disiplin, melatih kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu jawabannya untuk memancing motivasi intrinsik kita. Apa yang ada dalam diri kita. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Gitu ya. Bagaimana cara membentuk keyakinan sekolah ataupun kelas? Kita sebagai Pak Guru mungkin membentuk keyakinan kelas. Sebagai kepala sekolah ataupun guru juga bisa membentuk keyakinan sekolah. Untuk apa? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu lebih apa? Kerinci, lebih lengkap ya. Kalau keyakinan itu lebih abstrak, lebih umum. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang lebih umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kalimat tidak boleh ataupun jangan. Jadi bersifat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Jangan terlalu banyak, nanti malah lupa semua. Cukup sekitar 5-7. Kemudian keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada prosedurnya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas ya. Caranya yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kita perlu berdiskusi dengan murid-murid kita. Apa sih yang kita butuhkan dalam kelas kita supaya tujuan kelas kita lebih baik? Jadi ada komunikasi. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Setiap anak kita beri kesempatan untuk menuliskan pendapatnya. Pendapat-pendapat dari anak-anak kita tempel di depan supaya semua bisa melihat.
Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Mungkin di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Kemudian contoh peraturannya yaitu berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ketiga peraturan ini masih sama sebenarnya, masih dalam satu payung. Kita rangkum jadi satu menjadi saling menghormati. Dengarkan guru, menghormati. Kemudian berjalanlah di kelas yang sopan. Kemudian satu lagi, datanglah tepat waktu, menghormati peraturan sekolah. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas. Sebaiknya tidak terlalu banyak, sekitar 3-7. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kita saling menyepakati antara guru dan murid dengan berupa tanda tangan. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu membentuk keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang sudah jadi. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi 5 ini sudah umum semua. Kemudian contoh keyakinan kelas 5. Contoh, selalu bersikap positif. Ini masih umum ya. Bersikap positif itu luas sekali, banyak sekali. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, tepat waktu garap tugas, PR dikerjakan, jadi komitmen. Senantiasa membantu, saling tolong-menolong, bisa membantu anak teman, bisa juga membantu pak guru. Di sini ada contoh. Coba Bapak Ibu cermati, ada 2 kesepakatan kelas. Dari 2 contoh ini, mana yang benar-benar merupakan kesepakatan kelas? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan yang mana? Ini kanan, ini kiri. Kebalik ya. Mana? Ini yang hijau apa yang putih? Putih. Ya. Yang putih. Kenapa yang putih? Umum. Lebih umum. Yang hijau lebih apa? Spesifik. Lebih spesifik. Betul sekali ya. Paham Bapak Ibu ya. Jadi yang hijau ini sebenarnya ini sudah dirangkum. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, semuanya terangkum dalam kata tertib. Sedangkan yang putih, ini kesepakatan kelasnya ini berbeda semua. Yang A saling menyayangi, yang B semangat, yang C itu peduli. Ya, itu kalimat kesepakatan kelas. Contoh dalam memahami keyakinan kelas. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilainya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatan kelasnya yaitu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya yaitu untuk keamanan, saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya ini kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau
keamanan, keselamatan. Itu. Nah, ini materi yang ketiga dari terakhir. Ketiga yang terakhir. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Kenapa kita melakukan sesuatu? Pasti ada latar belakangnya di antara 5 ini. Yang pertama untuk bertahan hidup. Ya. Terus untuk penguasaan. Kemudian untuk kebebasan. Selanjutnya untuk kesenangan. Selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ini latar belakang anak-anak didik kita melakukan sesuatu. Pasti dia ada alasannya. Ingin apa sih? Kenapa dia melakukan seperti itu? Ya, ingin bebas, ingin senang, ingin berkuasa, ingin diakui. Itu tindakan-tindakan murid kita. Untuk lebih memahami apa itu kebutuhan dasar manusia, langsung saja kita latihan memahami kalimat-kalimat berikut ini. Ada kejadian seperti ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identitas kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Ini ada pernyataan seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, dari kalimat itu, kebutuhan dasarnya Bimo dia ingin apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang atau kesenangan? Cinta kasih sayang dulu. Cinta dan kasih sayang. Yang betul itu apa? Kesenangan. Terus, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Apa? Kebutuhannya apa, Bimo? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Berikutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kesenangan, penguasaan, kebebasan, penguasaan. Ya, betul. Selanjutnya, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Ya, betul. Jadi dari 4 betul 3 ya. Kenapa salah? Tadi yang salah. Sayang, cinta bersayang. Khusus pada guru loh. Saya ingin berlari dengan guru. Ya, kita Kenapa nggak lari sendiri? ulangi. Yang ada tadi ya ini kan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Seru. Ini sesuatu kesenangan. Jadi guru yang lari ke jalan itu senang yang berapa ya? Iya, kesenangan. Jalan aku gue. Senang, perhatian. Kita materi selanjutnya. Berikutnya ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik mempunyai kewenangan untuk memposisikan diri kita sebagai seorang apa? Ada 5 macam posisi kontrol. Yang pertama, pendidik bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua, pendidik bisa berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Anak didik kita jadi merasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa memperlakukan anak didik kita sebagai teman. Yang keempat, kita bisa memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kita yang memantau murid-murid kita. Atau yang kelima, yaitu kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang
manajer. Kita lah manajer murid kita. Maksudnya bagaimana? Contoh ya, untuk penghukum perbuatan guru yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, terus menyakiti, menyindir, itu kalau seorang penghukum. Kemudian kalau pembuat orang bersalah, dia akan mencoba anak didiknya merasa bersalah. Jangan begitu, kalau kamu begitu nanti bu guru yang kena amarah sama kepala sekolah, nanti bu guru yang dimarahi, seperti itu misal. Terus, kalau sebagai teman, nanti akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kita memposisikan seperti temannya, bahasanya itu santai, seperti dengan teman. Kemudian, pemantau, menghitung dan mengukur, itu kalau pemantau. Kemudian kalau manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya. Guru akan berkata begini, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Itu kalau penghukum. Tapi kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sedang stres ini. Bawa dari rumah nih. Nah, nanti anak akan merasa bersalah kalau guru berkata begitu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bukan pernah bantu kamu. Itu kalau sebagai teman. Terus kalau pemantau, dia agak tegas. Ayo, apa peraturannya? Kamu sudah melakukan pelanggaran ini. Apa peraturannya? Terus kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini lebih bagus lagi kalau manajer. Kemudian hasilnya, kalau penghukum akan memberontak, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Dia akan mengelak. Dicopot bu, bukan aku yang melakukannya. Itu kalau mau dihukum. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, bisa menyangkal, bisa juga berbohong. Dia akan berusaha menutup diri kalau dia sudah merasa bersalah. Kemudian kalau teman, dia akan bergabung, merasa enak dengan Pak Guru ini. Tenanglah, agar ada Pak Kali, pasti nanti beres ini masalahnya. Pelanggar PR nggak apa-apa lah, sama Pak Kali, dia tenang juga kok. Terus kalau pemantau, dia akan menyesuaikan diri bila diawasi, dipantau oleh guru, kamu nggak mengerjakan PR. Jadi nanti istirahat, teman yang lain keluar, kamu. Sedangkan sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Contoh perkataan murid, kalau dia sedang menggalang hukuman, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid itu akan mengatakan, maafkan saya bu, saya salah bu, maafkan. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begini. Tuh, ini udah gurunya teman. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang sudah saya peroleh pak? Berapa halaman yang harus saya tulis pak? Itu kalau sebagai pemantau. Tetapi kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini ya Pak? Terus dampaknya pada murid, kalau penghukum akan mengulangi kesalahannya lagi. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri karena sudah merasa salah. Saya pribadi yang salah, saya salah. Dia akan merasa rendah diri. Tetapi kalau sebagai teman, dia akan lemah, tidak mandiri, tetapi tergantung. Kalau aku punya teman, aku bukan temanku, gitu. Jadinya dia malah lemah. Terus kalau pemantau akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai manajer, dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Supaya Bapak Ibu lebih paham dan tidak mengantuk. Nah, kita lihat video ini yang menggambarkan secara jelas 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dharma 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 2 unit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Naren! Nah, ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dengan waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ren? Maaf, Bu. Saya paksa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang akan kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Demikian tadi ya Bapak Ibu. Dari video tadi Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan sendiri untuk langkah selanjutnya sebagai seorang pendidik, posisi kontrol mana yang terbaik yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua dalam menghadapi anak didik kita. Kira-kira Bapak Ibu akan memilih posisi yang mana? Sebagai penghukum atau sebagai pembuat anak merasa bersalah? Apa yang ketiga, memposisikan sebagai seorang teman atau sebagai pemantau atau sebagai seorang manajer? Tergantung.
kan contoh tadi itu sudah seumuran yang bisa berpikir Ya. gerak apa jadi kritis. Ya. Kalau anak SD itu kan bermacam-macam dari kelas 1 sampai 6. Di kelas 1 itu masih ketergantungan dengan orang tua, guru. Ya, jadi memposisikan ya, memposisikan kondisi siswa. Kelas 1 kok bisa menjauh seperti itu alasannya. Ya. Terima kasih Bapak Ali. Kita lanjutkan. Materi untuk yang selanjutnya, ini materi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas siswa. Yang kedua yaitu validasi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi kita pakai menghadapi siswa yang mengalami suatu permasalahan. Akan saya jelaskan untuk tahap pertama yaitu mengenai menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pada tahap menstabilkan identitas. Biasanya anak kalau melakukan kesalahan, dia akan down, dia akan merasa rendah diri. Maka kita angkat kembali supaya dia tidak terpuruk dalam permasalahannya. Dineng-nengi dulu. Tahap kedua yaitu validasi kebutuhan. Ini membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Sebenarnya dia ingin apa? Kenapa dia melaksanakan itu? Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu punya tujuan. Guru akan berkata begini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini pada tahap validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu pada tahap menanyakan keyakinannya. Ini tahap terakhirnya, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini tahap yang ketiga. Jadi intervensi dalam 30 detik pun ini sangat dibutuhkan. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar berbuat kesalahan? Bisakah kita menyakitinya? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan dalam kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini intervensi 30 detik. Kita mengintervensi murid kita. Ini hubungan yang tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, contoh penerapan yang sudah saya lakukan, yang harus saya sertakan juga dalam diseminasi kali ini, apa yang sudah saya kerjakan
mengenai budaya positif. Contoh segitiga restitusi. Katanya Ase baru saja memecahkan kaca jendela kelas 4. Betul itu Ase? Nah, tapi saya tidak sengaja. Tidak apa-apa Ase. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Manusia itu mempunyai kesalahan. Jadi perbuatan Ase itu manusiawi. Tapi Bu, saya sedang merasa bersalah dan takut. Tidak apa-apa Ase. Kamu merasa takut dan salah itu wajar sebagai manusia. Tenang saja Ase. Nanti kita akan bersama bersama ya. Nah sekarang ceritakan dulu bagaimana kejadian dan apa alasanmu sampai kata jendelanya terpecah seperti itu. Ini Bu, tadi waktu istirahat saya bersama teman sedang bermain bola di lapangan sekolah. Tapi Bu, lawan bermain curang Bu, sehingga saya kalah Bu. Terus gimana? Saya marah Bu, saya tidak terima, saya kalah. Akhirnya dengan sebuah tenaga bolanya saya tendang dan ternyata kena kaca jendela kelas 4 dan jatuh. Oh begitu, baiklah Ase. Untuk terima tangan dari kamu ya. Ya Bu. Tentu saja kamu bisa jujur bercerita kepada guru. Bisa saja kamu berbohong untuk menutupi kesalahanmu. Ya Bu. Kamu patut berbangga diri Ase, karena kamu sudah berani jujur mengakui kesalahanmu. Tapi kamu harus mempertahankan sikap ini dan kamu perlu menambahkan sikap yang lain ya. Baiklah Ase, sekarang aku mau tanya, menurut Ase, perbuatan Ase ini apakah karena melanggar keyakinan sekolah kita? Ya Bu, saya tak paham. Keyakinan mana Ase? Memberikan dengan pelaksanaan sekolah Ada lagi yang lain Ase? karena boleh semua dari sendiri. Menurut Ase, memelihara sarana dan prasarana sekolah serta sikap mengendalikan emosi diri itu penting tidak menurut Ase? Ibu, Baik, kalau itu penting, yang apa yang akan dilakukan Ase kalau sedang marah? saya akan bersabar mengendalikan emosi saya Bu. Bagus. Selain itu, yang apa lagi yang akan Ase lakukan agar sarana dan prasarana sekolah tetap terpelihara? Saya akan bertanggung jawab Bu. Kamu bersedia akan memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan emosi saya bila sedang marah Bu. Selanjutnya, sepulang sekolah nanti saya akan berterus terang pada orang tua saya atas secepatnya saya bisa memperhatikan cerita yang benar Bu. Hak sekali dengan Ase. Nah, dari kejadian ini, kalau Ase sudah dewasa nanti, Ase akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan selalu berpikir yang jujur dan mengambil kesalahan serta mengambil sendiri. Bagus sekali Ase. Nah, Ase sekarang sudah jadi pembelajaran di kelas ya. Ya Bu, terima kasih. Sudah cukup ya? Sudah lama ya? Sesuatu yang kita Oh, kan ada memorinya ada tadi. Oh, kita di sini nggak? Cuma info lagi di Mana suaranya? suara. Suara. Apa suara dihilangkan dari musik? selalu sampai sopan dengan rapi guru. Ya sudah semua ya. Nah, kamu sudah menuliskan keyakinan pasti.
Masih itu ya Mbak? Iya. Baiklah Bapak Ibu semua, sudah selesai saya dalam menyampaikan atau diseminasi mengenai budaya positif di SD Negeri Sekarteja. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semua dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisma Alifah Fatimatus Sadia sebagai rekan guru dari Bu Imronatus Salihah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Berdasarkan diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Imronatus Salihah, saya merasa senang dan bermanfaat bagi kami sebagai pendidik. Dan semoga budaya positif bisa dilaksanakan dengan baik di SD Negeri Sekarteja. Terima kasih. Saya Ali Mas'ud sebagai rekan guru dari Bu Imronatus Salihah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Berdasarkan diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan Bu Imronatus, saya merasa tergugah, semangat sebagai pendidik untuk melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif di SD Negeri Sekarteja, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Saya Kalifi Arza Damiza, murid kelas 5 SD Negeri Sekarteja. Saya merasa senang sekali dengan adanya budaya positif di sekolah kami. Semoga kami bisa menjadi murid yang berkarakter di profil pelajar Pancasila. Saya Talita Sakifah Azalia, murid dari kelas 6 SD Negeri Sekarteja. Saya merasa bangga dengan adanya budaya positif di SD kami. Semoga kami bisa menjadi murid yang berkarakter, profil pelajar